Sebenarnya apa sih yang dicari ketika solo hiking? Menjawab itu, mungkin aku akan bilang sebagai orang yang suka ke alam sendirian, bahwa berjalan di tengah hutan, melihat kehijauan daun, mendengarkan kicauan burung, serta segala keindahan di dalamnya bisa membuatku tenang dan terkoneksi dengan alam, seperti menuju rumah lama yang telah ditinggalkan dan selalu akan dirindukan, akan tetapi tidak bisa tinggal di sana. Yang tersisa hanya kenangan. Kali ini aku solo hiking ke gunung yang masih sepi di Wonosobo, bahkan sudah berbulan-bulan tidak dilalui oleh pendaki. Inilah perjalanan solo hiking ke Gunung Stelerep via Gejugan. Halo guys, selamat pagi. Sekarang aku lagi ada di toko. Ini aku mau OTW ke base campnya Gunung Stelerep. Aku mau tektok ke sana. Dan ini tuh jam 6 pas. Tadinya aku mau berangkat habis subuh tapi kesiangan. Oke, nggak apa-apa. Oke, aku mau langsung berangkat. Let's go. Sebenarnya aku lagi latihan fisik untuk mendaki ke gunung yang lebih tinggi dan paling ekstrim di Pulau Jawa. Insya Allah di bulan Juni nanti. Dan kebetulan rumahku berada di pegunungan, jadi tidak bingung mau mendaki ke gunung mana saja. Paling enak kalau ke arah Dieng itu melewati jalur lingkar atas karena rutenya sangat memanjakan mata, minim polusi, hamparan kebun teh sepanjang perjalanan, dan jajaran gunung-gunung yang begitu indah. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya sampai juga di base camp Gunung Stelerep yang berlokasi di Desa Gejugan, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Namun sebagian wilayahnya juga masuk ke Kabupaten Wonosobo. Ada cerita lucu yang pernah aku dengar, kalau di desa ini ada satu rumah yang ruang tamunya ikut Kabupaten Temanggung dan dapurnya itu ikut Kabupaten Wonosobo. Jadi setiap hari penghuni rumahnya itu berpindah-pindah kabupaten. Nah sekarang jam 8, ini aku sudah sampai di base campnya, tapi belum ada orang. Nah tadi pagi tuh dingin banget, makanya pakai 2 layer. Oke, ini mau menuju ke base campnya. Ini dia base campnya tuh di belakang TPQ. Katanya orangnya lagi ke sini. Ini dia. Selamat datang di pos pendakian Gunung Stelerep via Gejugan. Orangnya nggak ada. Ya, ini namanya Mas siapa? Arman. Arman sebagai ketua. Bukan ketuanya ini. Oh, ketuanya Mas ini. Mas siapa namanya Mas?
Mas Agus, Ketua Basecamp Gunung Selarep ya Mas ya? Ya, ini tadi udah diarahkan dan ini mau jalan. Oke, pamit dulu Mas. Ya, siap. Makasih Mas Bud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalan, motornya disuruh ninggal di warung. Di jalan tadi udah dikasih tahu sih untuk cabang-cabangnya biar nggak kesasar. Enggak. Nah ini dia masuk ke gang ini. Masuk ke gang terus lurus ke atas. Nah ini lurus aja ke atas. Lebingi, siapa lebingi? Kalau lagi di suatu pedesaan, paling suka ngobrol dengan orang tua yang aku temui secara acak, karena mengingatkanku pada ibuku yang jauh di kota Jepara. Dan untungnya ada ibu tadi, jadi bisa bertanya ambil jalur yang mana, karena keluar kampung langsung bertemu dengan percabangan tanpa ada penunjuk arah. Ambil yang ke kanan, yang jalan besar. Alhamdulillah cuacanya cerah banget. Sumpah di sini suasananya ya Allah sangat-sangat tenang karena gak ada orang sama sekali, terus burungnya wow banyak banget burung berkicau. Kali ini aku nggak camping tapi cuma tektok sekalian latihan fisik, mau ke Gunung Raung, Ijen sama Gunung Ranti nanti awal Juni. Wow, ini kebun kopi sebelah kanan. Ih, cakep banget guys. Dan di sebelah sana terlihat Gunung Pakuojo, Sikunir dan juga Seroja. Hari ini cerah banget, sangat-sangat cerah. Alhamdulillah, senang. Dan karena nggak bawa beban, jadi jalannya tuh bisa cepat, nggak ngos-ngosan. Hal unik di gunung ini adalah pendaki akan melewati 3 tugu perbatasan antara Temanggung Wonosobo, dan tugu ini yang pertama. Bisa dibilang jalur ini adalah pembatas antara 2 kabupaten. Adem. Tuh lihat biru banget langitnya. Karena sangat indah. Kalau begini sekali cerah. Pak, enggak Pak. Ambil yang jalur motor terus katanya. Bener nggak sih? Tidak ada yang lebih menyenangkan kecuali berjalan sendiri di alam, mendengar suara angin, burung, dan hijaunya alam. Cukup sekali menambah rasa syukur ini. Paling tidak seumur hidup kamu harus mencoba 1 kali solo hiking dan merasakan bagaimana kamu terkoneksi dengan alam. Pikiran yang lebih segar dan jasmani yang lebih sehat. Ya, di sini cabangnya banyak. Kanan kiri banyak cabang, tapi pastiin ambil yang lurus, yang jalur motor gitu, karena kalau yang cabang-cabang itu bukan ke jalur. Bagus banget.
Ini di depan ada percabangan, kayaknya sama si tembusnya. Ambil yang kiri aja, yang jalur gede ya, karena kalau mau nanti jadi belepotan ngomong deh. Jadi untuk ke mata airnya itu ngambil jalan motor yang lurus. Tuh keren banget pemandangannya, hijau-hijau cerah. Lewat yang sini nyenengin banget sih, karena gunung ini masih sepi gitu. Sepi pendaki, dan ke puncaknya juga estimasinya 2,5 jam, tapi nanti aku nggak tahu berapa lama. Kalau nggak pakai keril ini sih jalannya bisa cepat. Semoga cerah sampai aku pulang. Jenengin. Di sini masuk ke area yang terbuka. Ada kebun kopi. Terus itu ada kebun wortel. Terus apa lagi ya? Banyak. Di sebelah kiri ada Gunung Prau. Memasuki musim panas atau kemarau, suhu udara lebih dingin dibanding musim hujan. Jadi kenapa walaupun terik matahari, aku pakai jaket trekking yang pastinya jaket breathable tapi tetap menghangatkan tubuh. Dan tantangan lain ketika mendaki di musim kemarau adalah debunya yang bisa mengganggu pernafasan. Tapi berhubung ini gunung yang sepi, tidak banyak dilalui orang, jadi debunya masih aman dan tidak mengganggu. Apa namanya itu? Gambus. Ya nggak sih? Lobak atau apa ya? Enggak Pak. Enggak. Cintum puncak. Oh. Enggak Pak. Jalurnya muter. Jangan berkabut sebelum aku sampai di puncak. Alam semesta, bantulah aku supaya cerah. Ini yang jalur motor, muter gitu kan. Nah ini ada yang lurus, aku ambil ini aja, jalan pintas. Tembusannya sama nggak ya ini ya? Sama ini. Coba aku lihat di map. Jadi tembusannya sama tapi lebih deket yang kesini. Jadi aku ambil yang kesini aja, ngikutin di map. Setelah berjalan selama kurang lebih 30 menit, akhirnya sampai juga di pos 1 Bukit Jadian di jam setengah 10. Berarti dari base camp, dari warung pertigaan itu, terus ke pos 1 itu 30 menit. Oke.
Untuk memanajemen waktu dengan baik ketika solo hiking, jarang sekali aku beristirahat di setiap pos. Selain itu, kalau terlalu lama beristirahat, otot kaki akan kembali dingin dan itu kurang enak buat melanjutkan perjalanan. Wih, Matic bisa sampai sini guys. Nih dia, ada motor Beat sampai sini, keren sih. Nah, di sini ada cabang lagi 2. Jadi ambil yang ke kiri ya, jangan yang ke kanan, soalnya beda nanti. Ternyata lumayan banget cabangnya di sini. Jadi kalau naik Stelarep harus sering-sering tengokin map Google ya, Google Map. Karena beda cabang nanti udah beda jalan gitu. Melewati terowongan. Ini aku agak cepat-cepat karena biar nyampe puncak itu nggak nggak kabut. Kalau secara jalur sih jelas. Biar lihat pemandangan aja di puncak. Bangga Pak. Oke. Lagi ngasih pupuk. Wow. Cerah. Pamit Bu. Sendirian Mbak? Sendiri. Berani? Berani. Mangga Bu. Sejak 2023 lalu, ini adalah solo hiking aku yang ke-15 dan sangat tidak menyangka aku bisa sejauh ini sendirian menyusuri alam. Rasanya bersyukur sekali masih baik-baik saja sampai hari ini. Kalau disuruh pilih, mending mendaki ke gunung yang masih sepi atau ramai, aku akan pilih ke gunung yang masih sepi seperti Gunung Stelarep ini. Alasannya satu, karena aku suka dengan ketenangan. Lanjut. Wow. Ada tanaman potong. Bagus banget loh gunungnya. Nah, ini ketemu Tugu Batas Kabupaten Wonosobo dan Temanggung. Tugunya ada 2 berarti ya. Masih cerah, alhamdulillah. Nanti beberapa kilometer lagi nyebrang ke punggungan yang kiri. Semakin ke atas semakin rapat jalur. Ini wangi banget. Bagus banget. Wangi bunga puspa. Oke, lanjut guys. Wow, indah banget pemandangannya.
jalur menuju pos 2 akan beralih ke punggungan sisi yang lain dengan melewati sungai kecil. Namun untuk menemukan sungai itu jalurnya begitu samar dan banyak percabangan. Semoga sungainya nanti ada airnya, jadi bisa bisa cuci tangan, cuci muka, seger gitu kan kalau air gunung. Nah, kalau kalian mendaki gunung lalu menemukan sebuah plastik yang terikat di pohon, itu merupakan petunjuk bahwa kamu berada di jalur pendakian yang benar. Sekitar pukul 10:10, aku sampai di tugu perbatasan yang ketiga dan beristirahat sejenak sambil berpikir harus melewati jalur yang mana, karena ada percabangan lagi. Nah, pas di tugu yang ketiga ini, ambil yang ke kiri ke sungai. Kalau ke kanan tuh salah ya. Jadi pas tugu ini ambil ke kiri, habis itu nanti ke sungai. Oke. Nah, sini rengketnya. Lumayan rengket. Ingat ya, tugu ketiga ambil ke kiri. Jalurnya udah hilang, jalurnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jalurnya bener ya, nggak salah. Karena jalurnya udah rapet banget. Nih berbulan-bulan kayaknya nggak dilewatin sama pendaki. Emang sih tadi aja pas kata masnya itu, ya emang jarang banget pendaki. Selisihnya bisa berbulan-bulan baru ada pendaki. Bener nggak sih ini? Ya Allah, rapet pol tuh, nggak kelihatan. Jalurnya nggak kelihatan sama sekali. Jalurnya udah ketutup. Ini harus diperbaiki lagi jalurnya. Karena gunungnya itu bagus, sayang sekali. Turun menuju sungai. Wow, sekali. Di depan kayaknya udah ketemu sungai. Coba iya, beneran nggak? Au, tuh kesandung-sandung batu terus aku. Iya guys, sungai. Wow. Wah, ada sungai kecil. Mana sungainya? Ini dia. Sampai di mata air ya, bukan sungai, salah aku. Nah ini dia mata airnya di sebelah sini. Ini ada perawannya. Mata airnya di sini. Dari sela-sela batu. Lihatin ya. Tuh, itu dia mata airnya. Lanjut ke atas jalur zigzag. Di jalur zigzag nanti ketemu sama pos 2. Ini nyebrang punggungan. Adem guys di sini. Setelah melewati mata air atau sungai kecil, jalur berubah menanjak dan sepertinya sudah diperbaiki oleh pengelola base camp. Jadi di sini tuh lumayan banyak string ya penanda ini. Tadinya aku mau aku ini kan cantolin di jalur-jalur. Ternyata udah ada. Aman. Kalau kesini solo hiking aman. Kalau berani. Kalau cerah berani sih.
ada penanda lagi gitu ke kanan. Ini karena zigzag bentuknya, jadi ini ke kanan. Tuh, naik. Di belakang pemandangannya bagus banget, perahu. Jadi perahu itu tadi berkabut terus cerah, berkabut terus cerah gitu. Mendak. Wah, ini panas banget. Jadi pengen minum terus. Nanti kalau ada tempat teduh mau minum. Wow, bagus pemandangannya. Ternyata ada pos 2 Bukit Cendani. Dari pos 1 ke pos 2 ini memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih 1 jam perjalanan. Karena tadi memang melewati beberapa bukit. Nggak ada tempat teduh di sini, panas banget. Mau minum dulu lah. Dimulai dari pos 2, jalur yang akan dilewati berada di punggungan bersabana, sehingga tidak ada pohon untuk berteduh dan hanya ilalang sepanjang kanan kiri jalur. Ini panas pol. Kalau puncaknya udah agak mendung. Nanti semoga sampai puncak ini ya cerah. Nanjak terus. Nanjak, gak ada tempat teduh. Istirahat sebentar. Ada tempat neduh sedikit. Ini aku berteduh di bawah pohon yang kecil. Lumayan lah, karena ini panas banget. Nggak apa-apa, ini latihan juga. Nanti bulan Juli insya Allah mau ke Rinjani. Di Rinjani pun juga panas. Latihan. Di setiap pendakian pasti ada satu momen yang melelahkan dan ingin menyerah. Akan tetapi ketika solo hiking, kita dituntut untuk terus melangkah karena tidak ada siapapun yang membantu. Jadi buat solo hikers, persiapan fisik dan mental sangatlah penting. Ya, padahal udah mau sampai, tapi malah berkabut guys. Tuh, berkabut. Ya karena kesiangan juga sih. Tapi nggak apa-apa. Oh, gosh, apa guys? Kaget banget aku. Apa nih? Kaget, sumpah. Dia juga kaget tadi pas aku teriak. Jadi gunung ini tuh nggak bisa diremehkan, karena ini jalan udah mau 2,5 jam belum sampai. Ini lumayan tinggi berarti ya, karena masih sejajar sama Gunung Butak, si Butak. Mungkin ketinggiannya di atas 2000-an. Jadinya tinggi dan lama. Allah. Lagi ini aku mau minum. Akhirnya di jam 11.32 aku sampai di pos 3 penantian. Jadi perjalanan dari pos 2 ke pos 3 memakan waktu kurang lebih 1 jam. Sampai di pos 3. Wow, amazing. Jadi pos 3. Tanjakan ke pos 3 tuh gini. Wow, mantap.
nanjak lagi guys. Ya Allah, ini 3 bukit, lewatin 3 bukit. Oke, lanjut. Masih 1 tanjakan lagi, kirain udah sampai tadi. Oke, bismillah ya. Kok menurun ini treknya? Menurun. Tidak menyangka kalau sebelum puncak harus melewati hutan yang lumayan rimbun dan berlumut sampai-sampai aku dibuat merinding saat melewatinya. Tapi yang namanya solo hiking, mental harus kuat dan tetap berani. Ini jalurnya masih cukup jelas sih. Tuh, nanjak banget. Nah, sebelum puncak ternyata ada hutan-hutan yang lumayan rimbun. Tapi untuk jalur masih jelas sih. Apakah udah sampai? Belum. Masih lanjut lagi. Kayaknya sebentar lagi puncak udah landai. Jalurnya udah ketutup. Puncak nggak ya? Puncak nggak sih? Puncak nggak sih ini? Nggak ada pelang. Bentar ya. Cari dulu. Ya, puncak guys, ternyata cuma pelangnya udah pada roboh. Akhirnya setelah 2095 mdpl sampai juga. Alhamdulillah, mau istirahat sebentar. Nyampe. Sampai di puncak itu jam setengah 12, jadi sesuai estimasi 2,5 jam sampai puncak. Walaupun pemandangannya tembok, gak apa-apa. Dan di sini gak ada orang sama sekali karena yang mendaki cuman aku aja. Gak apa-apa. Habis ini aku mau istirahat. Habis itu langsung turun. Yang penting udah nggak penasaran lagi kan gunung setelah itu kayak gimana. Nah ini dia pelangnya. Oke, sekarang jam 12:05. Ini aku mau turun karena udah berkabut ya, udah turun. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin aku agak lari nah ini ya turunnya. Lepotan. Jadi terlalu runner sekarang. Karena nggak pakai beban ya, jadi ya lincah. Jam 12:30 aku sampai di pos 2 Bukit Cendani. Nah ini kabutnya semakin naik, semakin tebel, jadi aku mau cepet-cepet sampai di pos 1, habis itu base camp. Oke lanjut ya, let's go. Jam 1:04 sampai di pos 1 Bukit Jadian. Oke, langsung turun aja ke base camp terus pulang. Let's go. Lari-larian tadi gerah, aku capek tapinya. Jam 1 tepat akhirnya sudah sampai di Desa Gejugan lagi dengan selamat. Sampai ketemu lagi di perjalananku berikutnya dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan selamat menonton di vlog
vlog-vlog selanjutnya. Bye.